Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jumat Berkah, Perum Taman Permata Indah. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 8 Agustus tahun 2025. Manfaat bagi kita semua, dan semoga yang dilakukan diberkati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo Pak Prof, kasih buka. Oh ya kawan. Ini kemarin kan tali. Berkah ini terlaksana atas kerjasama para dermawan dari Sumatera dengan RT 20. Kami menyampaikan terima kasih kepada Sohibul Hajat Jumat Berkah pada hari ini tanggal 8 Agustus 2025. Bapak Profesor Hamzah, Ibu Dr. Ayu Dwi, Ibu Sri Minati, Ibu siapa lagi Pak lupa, dan kawan-kawan yang lain yang mendukung
sepatah dua kata kegiatan Jumat Berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Saya mewakili RT 20 dan warga sekitar RT 20 mengucapkan terima kasih banyak atas kegiatan ini, dan ini adalah kegiatan Jumat Berkah yang kedua ini. Jadi kita warga RT 20 serta warga sekitar RT 20 mengucapkan terima kasih sekali atas kegiatan yang penuh berkah untuk pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya akan berbicara. Ya, karena ini adalah acara yang kita mohon semoga diberkati dan diridhoi oleh Allah, maka kita mulai dengan sama-sama berdoa. Allahumma barik lana fima razaqna wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salat ini adalah komunikasi hamba dengan Rabb-Nya. Hubungan yang dijalin antara makhluk dengan pencipta. Di mana manusia ketika sholat ini memutuskan diri dengan pekerjaan-pekerjaan dunia. Kita hidup di dunia, naam. Engkau putuskan sejenak. Engkau lihat orang kerja cari fulus, ada istirahatnya. Memangnya dia kerja terus? Kerja terus nggak ada istirahat. Bahkan nanti dikasih waktu istirahat full 1 jam. Itu cari dunia. Nah, kita punya kesibukan dunia. Tapi ada waktu istirahat. Kapan istirahatnya? Sholat. Subhanallah. Iya jemaah. Sholat ini tempat istirahat kita dari kesibukan dunia. Antum kalau mikirin dunia, pusing. Tapi ketika antum sedang capek dengan dunia ini, dikasih waktu istirahat, 5 waktu antum istirahat dari dunia. Istirahat. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan kepada Bilal bin Rabah, "Qum ya Bilal, fa'arihna bis salah." Bilal, bangun Bilal. Kumandangkan azan. Bikin kita ini istirahat dengan sholat. Istirahat dengan sholat, bukan istirahat dari sholat. Ini nih yang perlu ada di diri seorang muslim. Bagaimana dia menghadap kepada Allah ya ketika dia mengatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dunia ini kecil. Langit yang 7 lapis dan bumi akan dilipat, akan berada di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecil dunia. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran
Surat An-Naml ayat 16 hingga 44. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Nabi Sulaiman berhasil menundukkan penguasa negeri Saba, yaitu Ratu Balqis, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau mewarisi kerajaan ayahnya dan mendapat gelar kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Di antaranya seperti yang disebutkan dalam surat An-Naml ayat 17. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melakukan perjalanan. Sampailah mereka di lembah yang banyak semutnya. Namun tidak ada yang menyadari kecuali Nabi Sulaiman. "Wahai semut-semut, cepatlah kalian masuk ke sarang, agar kalian tidak terinjak oleh Raja Sulaiman. Dan ayo, cepat lari." "Siap, Ratu." Mendengar seruan Ratu Semut kepada anak buahnya, Nabi Sulaiman tersenyum dan menghentikan langkahnya. Kemudian mereka menunggu rombongan semut itu berbondong-bondong masuk ke dalam sarang. Sebelum melanjutkan perjalanan, Nabi Sulaiman memeriksa tentaranya satu persatu. Ketika sampai di bangsa burung, Nabi Sulaiman merasa ada yang kurang. "Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apa dia tidak ikut dalam perjalanan kali ini?" "Wahai Raja Sulaiman, sebenarnya tadi Hudhud terbang bersama kita. Namun sekarang dia menghilang entah kemana." "Kemana perginya Hudhud? Awas saja dia datang tanpa membawa alasan yang masuk akal. Akan aku hukum dia nanti." Untungnya, tak lama kemudian, burung Hudhud datang. "Dari mana saja kau Hudhud?" "Maafkan hamba karena pergi tanpa izin, wahai Raja Sulaiman. Namun, sebelum menghukumku, sudikah engkau mendengar kabar dariku terlebih dahulu? Mungkin engkau belum pernah mengetahui tentang ini." "Perihal apa itu wahai Hudhud?" "Jadi, sebenarnya di tengah perjalanan tadi, hamba tertinggal dari rombongan. Terbang berputar-putar sampai akhirnya terdampar di suatu negeri bernama Saba. Negeri itu dipimpin oleh seorang perempuan. Namun sayangnya, hamba melihat ratu dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Apakah perkataanmu ini dapat aku percaya? Kau tidak sedang mencari-cari alasan agar lolos dari hukumanku, bukan?" "Wahai Raja Sulaiman, mana berani hamba berbohong kepadamu." Nabi Sulaiman mulai berpikir tentang kebenaran kabar yang dibawa oleh burung Hudhud. Kemudian beliau menulis sebuah surat. "Kalau begitu, aku ingin kau melakukan satu hal. Pergilah ke negeri Saba dan bawalah surat ini. Jatuhkan tepat di depan ratu kerajaan Saba, lalu bersembunyilah untuk mengintai keadaan. Aku tunggu laporan darimu di istana." "Siap, laksanakan perintah." Terbanglah burung Hudhud ke negeri Saba dengan membawa surat Nabi Sulaiman. Sesampainya di kerajaan Saba, burung Hudhud terbang ke dalam istana dan menjatuhkan surat di depan singgasana Ratu Balqis. "Hah? Sebuah surat? Dari siapa ini?" Sebelum pergi, burung Hudhud memberi hormat kepada Ratu. Ratu Balqis tercengang melihat seekor burung yang sopan seperti Hudhud. Sepertinya surat yang dibawa burung itu dari orang yang hebat. Apa ya isinya? Ratu Balqis penasaran dan langsung membaca isinya. Ternyata surat tersebut dari Raja Sulaiman. "Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku Sulaiman, utusan Allah. Aku mendengar bahwa ratu dan rakyat negeri Saba menyembah matahari. Sebagai utusan atau nabi Allah, aku ditugaskan untuk mengajak kalian menyembah Allah. Segeralah bertobat sebelum datang kemurkaan Allah atas perilaku kalian, atau aku akan menundukkan kerajaan Saba." Selesai membaca surat itu, Ratu Balqis mengumpulkan para penasehat kerajaannya. "Wahai para penasehatku, aku mendapatkan surat dari raja bernama Sulaiman. Bacalah surat ini dan katakan pendapat kalian." Ratu Balqis memberikan surat dari Raja Sulaiman kepada para penasehatnya. Setelah membaca surat, raut wajah mereka tampak marah. "Jadi, apa pendapat kalian mengenai isi surat ini?" "Sepertinya Raja Sulaiman mengajak kita untuk berperang.
kita jangan mau tunduk kepadanya. Jika kita tidak mau menuruti perintahnya, pasti dia akan memarahi kerajaan Sabak. Namun jangan khawatir wahai ratu, pasukan kita siap jika harus berperang melawannya. Yang hamba pernah dengar, beliau adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Manusia, jin, dan bangsa burung tunduk kepadanya. Semua keputusan kami serahkan kepadamu, wahai Ratu Balqis. Ratu Balqis mulai berpikir bagaimana cara menghadapi Raja Sulaiman. Ia tidak mau bertindak gegabah, apalagi musuhnya kali ini bukan orang sembarangan. Wahai penasehat, aku ada ide. Besok aku akan mengirimkan hadiah yang banyak dan mewah untuk Raja Sulaiman. Kita lihat tanggapannya. Siapa tahu beliau berubah pikiran. Keesokan harinya, utusan Ratu Balqis berangkat menuju istana Raja Sulaiman di Palestina sambil membawa hadiah yang banyak dan mewah. Sesampainya para utusan Ratu Balqis di hadapan Raja Sulaiman, Aku tidak perlu semua hadiah-hadiah ini. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadaku lebih dari semua ini. Pulanglah kalian, katakan kepada Ratu Balqis, apabila dia dan rakyat Sabak tidak mau menyembah Allah, maka aku dan bala tentaraku akan menghancurkan kalian. Baik, wahai Raja Sulaiman, akan kami sampaikan pesan kepada ratu kami. kedua utusan itu pulang ke negerinya dengan perasaan sedih dan takut. Mereka segera melaporkan apa yang terjadi dan pesan dari Raja Sulaiman. Kemudian, Ratu Balqis mencari cara lain untuk menghadapi Raja Sulaiman. Jika nekat berperang, jelas pasukannya akan kalah telak. Wahai para penasehatku, siapkan pengawal untukku. Aku harus turun tangan langsung kali ini untuk menemui Raja Sulaiman. Siap, wahai ratu. Tak jauh dari istana, tampak burung hudhud mendengar percakapan mereka. Ia segera terbang ke Palestina untuk melaporkan apa yang didengarnya kepada Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman mendapat laporan dari burung hudhud dan segera menyiapkan sebuah rencana untuk menyambut Ratu Balqis. Wahai para penasihat kerajaanku, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasana Ratu Balqis ke hadapanku? Hamba bisa melakukannya, wahai Raja Sulaiman. Seberapa cepat kau bisa melakukannya? Sebelum engkau berdiri dari duduk, singgasana Ratu Balqis akan hamba bawa ke sini. Wahai Raja Sulaiman, hamba bisa melakukannya sebelum engkau berkedip. Lakukanlah. Seketika itu juga, singgasana Ratu Balqis hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Subhanallah, Maha Suci Allah. Inilah karunia dari Allah untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau malah mengingkari nikmatnya? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat An-Naml ayat 40. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Ubahlah sedikit bagian dari singgasana ini. Kita akan lihat apakah Ratu Balqis masih mengenalinya atau tidak. Satu lagi, ubahlah lantai istana ini berlapis kaca yang terdapat ikan-ikan di bawahnya. Akan kami laksanakan, wahai Raja Sulaiman. Rombongan Ratu Balqis sudah tiba. Nabi Sulaiman menyambut Ratu Balqis dan rombongannya di depan pintu istana. Kemudian diperlihatkan kepadanya sebuah singgasana. Selamat datang di istanaku, wahai Ratu Balqis. Silakan duduk terlebih dahulu. Ratu Balqis duduk di singgasana. Lalu, ia pun merasa ada yang aneh. Seperti inikah singgasanamu? Iya, ini sungguh persis dengan yang aku miliki. Tapi tidak mungkin. Tadi sebelum pergi, aku melihat singgasanaku masih ada pada tempatnya. Aha, aku sedikit banyak mengetahui tentang kehebatanmu, wahai Nabi Sulaiman. Masuklah ke dalam istanaku, wahai ratu. Ratu Balqis tak henti-hentinya mengagumi keindahan istana Raja Sulaiman. Lalu, pandangannya tertuju pada lantai jernih seperti kolam ikan di tempatnya berpijak. Seketika itu, ia mengangkat sedikit jubahnya. Wahai ratu, tidak usah khawatir jubahmu akan basah. Itu hanya lantai yang terbuat dari batu berlapiskan kaca. Benar juga. Wah, semuanya ini sungguh indah sekali. Ratu Balqis benar-benar terpesona dengan keindahan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Raja Sulaiman. Dalam hatinya ia merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan Raja Sulaiman.
Sesungguhnya, semua yang aku miliki adalah pemberian dari Tuhan pencipta alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sungguh selama ini hamba telah berbuat zalim. Maafkan hamba. Mulai saat ini, hamba berserah diri kepadamu, Tuhan pencipta alam semesta. Demikianlah akhir kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, diantaranya, pertama, hendaknya kita bersikap rendah hati dengan segala kehebatan yang dimiliki, seperti sikap yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman. Kedua, bersikaplah lemah lembut kepada semua makhluk Allah. Dan ketiga, hendaknya kita selalu bersyukur atas karunia yang diberikan Allah dengan cara mengingatnya. Karena semua yang diberikan Allah kepada kita adalah titipan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Jumat Berkah. Makan gratis. 8 Agustus tahun 2025. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a mashayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil Maturun. Pak Sarong. Ini 88. Oh, Rewin. Ini Mas. Ini Mbak. Bob, ini nomornya. Yuk. Lawan guys. Ayo Mbak. Tataan sih. Berangkat.
Pak. Monggo Pak, monggo Pak. Mubarakah. Ada istilah sedekah subuh. Kenapa waktu subuh orang bersedekah? Sebab pada waktu subuh awal hari Allah kirimkan dua malaikat. Apa kata malaikat yang pertama? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah ini bagi dia ganti. Orang yang bersedekah di pagi hari ini Allah bagi dia ganti. Allah Maha Adil. Yang tidak bersedekah pun Allah doakan. Allah kirimkan juga satu malaikat mendoakan dia. Apa kata malaikat yang satu lagi? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tidak bersedekah, orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang kikir, mumsikan, mumsik, dia pegang, dia genggam hingga tak meleleh, tak menetes sedikit. Bapak Ibu yang ada sakit-sakit, obati dengan sedekah. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Rupanya ada penyakit kista sebesar duit logam di rahim perempuan. Itu kista kalau dioperasi, dicabut, hilang rahimnya. Kalau rahim sudah hilang, ibu tak bisa mengandung. Ibu harus operasi kista, tak bisa mengandung. Apa Pak Dokter? Menangis ibu itu karena tak bisa mengandung. Ibu menangis, suaminya senyum. Rupanya ibu ini rajin sedekah, 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 sedekah. Tiba-tiba dicek lagi, mengkerut itu kista, mengkerut, hilang. Pas ditanya, kenapa hilang? Karena sedekah. Sekarang istrinya tersenyum, lakinya pula menangis. Adapun 7 hari dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, dalam sahabat Nabi tak ada, tapi ada dalam tabi'in. Orang yang jumpa sama Nabi namanya sahabat, nama yang jumpa dengan sahabat namanya tabi'in, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha dari kalangan tabi'in, yustahabbu an yutasaddaqa lahu, dianjurkan keluarganya bersedekah makanan untuk orang meninggal itu, karena orang meninggal itu diuji selama 7 hari. Bukan ayat, bukan hadis. Jadi kalau ada orang bersedekah 7 malam untuk yatim, fakir, miskin, dipakainya pendapat tabi'in. Yang setuju ikuti, yang tak setuju tak usah buat. Bukan ulama kaleng-kaleng. Imam Atha ada di dalam nih. Saya tak ingat halaman berapa. Buka-buka. Di antara amal yang mengalir kepada orang yang sudah meninggal dunia, yang pertama, datanglah Sa'ad kepada Nabi, ya Rasulullah, ummi matat, emakku sudah meninggal, afa atasaddaqu anha,
apakah kalau aku bersedekah pahalanya sampai ke almarhumah emakku? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah Sa'ad. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma, memberi air minum. Carilah pondok pesantren yang kurang sumur bor, cari pondok pesantren yang kurang WC, toilet, kamar mandi, mengalirlah pahalanya kepada almarhum almarhumah. Mandi, buang air kecil besar anak-anak santriwan santriwati di sana, mengalir kepada yang sudah meninggal, mengalir pula rahmatnya ke hati kita, lapanglah dada kita menerima segala kesulitan hidup. Tidak ada cara lain kecuali itu saja. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah yang memberi, tangan di bawah adalah yang menerima. Kata siapa? Pemberi sodakoh adalah orang kaya. Banyak orang fakir, miskin masih sodakoh, teman-teman sekalian, kepada orang-orang miskin lainnya. Siapa yang lebih mulia? Tangan di atas selalu lebih mulia daripada tangan di bawah. Jadi orang sodakoh bukan orang kaya. Orang sodakoh adalah orang yang mau, karena dia tahu sodakoh adalah mulia, amalan yang utama dan mulia. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Berikutnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, teman-teman sekalian, sesungguhnya amalan-amalan itu nanti di hari akhir saling membanggakan diri satu sama lain. Maka sodakoh pun akan berkata kepada amalan-amalan lainnya, akulah yang paling utama di antara kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya mendapatkan kisah luar biasa nih dari seorang salah satu teman Mbak Nur yang saat ini menjadi pengusaha pasar yang sukses. Beliau bercerita nih, sejak umur 12 tahun beliau itu selalu memberikan sedekah 5.000 tiap hari selama lebih dari 10 tahun lah ya berarti. Dan beliau mengatakan dari kebiasaan sedekah 5.000-nya ini, dari itu penghasilan beliau sekarang 15 miliar dari beberapa usaha yang dijalankan beliau di pasar. Masya Allah, inilah khasiat luar biasa dari sedekah. Investasi yang baik itu bukanlah di saham atau properti, tapi investasi terbaik untuk dunia dan akhirat adalah sedekah. Jangan ragu untuk bersedekah. Di satu kawasan ada rumah makan, sederhana sekali. Semuanya terkena api kebakaran. Hanya satu rumah makan itu yang nggak kena api, yang tidak terbakar utuh. Ketika ditanyakan, kok bisa rumah makan ini tidak terlalap api? Ternyata kata pemilik rumah makan itu, mereka suka ada sedekah Jumat berkah katanya. Jadi bisnis tetap jalan, tapi ada sebagian yang mereka sisihkan untuk memberikan kasih sayang kepada orang banyak. Ternyata itu bisa melindungi mereka dari berbagai macam bencana. Ada nggak cerita, saya jadi miskin, kenapa miskin? Karena banyak sedekah. Ada nggak Bu? Nggak mungkin. Justru kalau kita belajar dari leader-leader kita yang ada di sini, dan juga teman-teman yang luar biasa, yang posisinya sudah luar biasa, pasti bisnis itu menjadi semakin maju, semakin luar biasa, karena ada sodakoh di dalamnya, ada harta yang kau berikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Ternyata orang yang bersodakoh itu keutamaannya menjadikan harta kita terus-menerus berkembang. Yang keenam, keutamaan orang sedekah, Masya Allah, dia melapangkan jalan kita menuju ke syurganya Allah. Tadi dalam surah Ali Imran, beliau tadi sempat baca Ali Imran 134, Ali Imran 133, ibu lihat di Quran ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang seluasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Yakni Ali Imran 134 dijelaskan, orang yang gemar menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun di waktu sempit. Orang yang suka berbagi itu nggak akan berkekurangan. Kamu pernah nggak sih ngeliat orang yang royal banget, tapi rezekinya tuh nggak habis-habis, walaupun dia bukan orang yang paling kaya, tapi kayak rezekinya ada aja terus gitu. Serius deh, saat kamu memberi itu rasanya kayak semesta juga memberi kepada kamu. Mudah-mudahan yang kita lakukan pagi ini bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Allah. Alhamdulillah nih wakaf ibu tuh. Ibu wakaf. Masya Allah. Udah selesai semuanya. Tinggal dikit lagi Bu, mohon doanya. Ini bangunan utamanya. Masya Allah. Ini beliau ini Masya Allah. Niat baik selalu dimudahkan Allah. Wakif yang luar biasa. Ya. Dan bukan cuma di sini, di mana-mana wakafnya. Dan nilainya wow, Masya Allah. Menyemangati mereka Ustaz. Kita mau ngeliat ke dalam, Ayo, Masya Allah. Pertama kali ketemu ibu tuh kaget.
tampilannya biasa, ikut majelis taklim, Iya. duduk di bawah. Masya Allah. Lah kok tiba-tiba ngasihnya miliar gitu. Nggak percaya, Bu. percaya ya Ustadz ya. Karena gimana bisa? Karena kan orang tuh Nggak semua. kenal juga. Satu, kedua orang tuh semua ngeliat tampilan, Bu. Di Masya. tanah 5.000 meter, diwakafkan oleh satu orang, nilainya 100 miliar. Dan alhamdulillah wakafnya beliau juga ada di sini, wakafnya antum teman-teman ada di sini. Ini santri putri tempat bawah makan, atasnya kamar, ini ruang belajar atasnya. Alhamdulillah, dan selesai kurang dari 3 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu salah satu bukti kebesaran Allah Akbar. Bu Aisyah, ya Ustaz. saya gak akan pernah bisa lupa pertama kali ketemu ibu. Karena saya hadir waktu itu dalam tanda kutip manusiawi, Bu, kecewa. Saya biasanya kalau hadir jamaah itu selalu banyak, bludak gitu. Tiba-tiba pas datang cuma 7 orang. Itulah manusia, saya manusia biasa. Ketika datanglah 7 orang, saya mau galang dana wakaf untuk pesantren saya gimana. Tapi ternyata 7 orang, ada 1 orang namanya Bu Aisyah dengan penampilan yang sangat sederhana berwakaf miliaran. Dan sekarang pesantrennya sudah jadi. Masya Allah. Bu, saya juga ingin tahu, ibu wakaf dengan nilai yang sebesar itu ada rasa seperti apa, Bu? Nggak sayang, itu kan uang bisa beli rumah, bisa beli mobil Forsi, Lamborghini. Allah menitipkan harta kan bukan buat kita beli kapal pesiar, buat beli tas Hermes. Walaupun bisa, ada teman saya sindir, kamu tuh terlalu bangga dikasih duit anakmu segitu. Beli dong tas Hermes 1 M, Ustaz. Saya bilang kalau saya dikasih uang untuk beli Hermes, saya panggil yayasan bangun masjid aja. Saya tidak punya tas branded, saya tidak punya, sama sekali tidak. Saya pingin brandednya Allah aja. Doain saya, Ustaz. Saya sebagai orang tua ya, saya nggak tahu orang tua lain. Itu harus anak itu tergantung ibu, bukan tergantung ayah. Kalau pilih istri itu ibu yang pintar, ibu yang benar. Karena dia nanti yang akan mendidik. Nggak sembarangan. Saya persiapkan anak saya sesuai keinginan saya. Saya nggak pengen kok punya anak jadi profesor. Oke. Jadi anak itu harus dipersiapkan oleh orang tuanya. Masalahnya saya juga pernah dengar dari ibu. Ibu punya restoran di Surabaya, di jalan yang sangat-sangat prestisius. Ibu wakafkan dan nilainya juga puluhan miliar. Masya Allah. Bu, ibu tuh, saya mikir uangnya kok kayak tisu ya. Dicabut keluar, dicabut. Apa gimana, nggak habis-habis apa gimana? Kan sesuai janji Allah. Berbagi 1 diganti 10. Ada yang lebih dalam lagi, Al-Baqarah diganti 1 700 kali. 700 kali. Kenapa harus takut? Kenapa harus pelit di jalan Allah? Orang tua saya, Ustadz, hotel itu mau dibeli Megawati dengan uang ya, dikasihin ke Nahdlatul Ulama. Itu contoh dari orang tua. Boleh kasih bocoran seperti apa orang tua dulu? Dia lihat guru ngaji, belum haji, dia haji. Kayak cerita Ustaz tadi. Setiap tahun ada aja. Tanah di mana-mana panggil, di sini kasih. Kan. Anaknya nggak ada yang kasih. Ibu saya kan punya hotel. Saya Masya Allah punya hotel loh. Orang kan punya warung gitu ya. Dan hotelnya diwakafkan juga, Ustaz. Allahu Akbar. Udah wakaf, Bu? Sudah. Makanya saya bilang saya belum apa-apanya sama ibu saya. Iya. Diwakafin. Sekarang jadi apa di Surabaya? Jadi sekolah Hadijah Plus. Hadijah Plus itu. Muslimat. Ibu Khofifah yang nerima. Gubernur Jawa Timur. Saya pelongo-pelongo ini luar biasa. Allah. Tapi saya tekankan, semakin kamu berbagi, kamu semakin bahagia. Jadi wakaf kepikiran, restoran ibu yang mewah itu diwakafin itu gimana awalnya? Saya bosan, Ustaz. Punya duit. Saya pengen. Kalau kita nyari duit, udah mau bosan sama duit ini. Mental memang. Ini Bu, mindset Bu. Jadi dunia itu akhirnya datang ke ibu sujud tuh begitu. Ibu kok bisa ngelepas harta sebesar itu? Allahu Akbar. Yang menggerakkan hati itu Allah. Saya sendiri, itu anak saya ya. Waktu dengerin kajian Ustadz kasih presentasi, tunjukin ke kita bahwa dapat tanah wakaf, cerita begini-begini. Saya ditepuk. Mah, kejar itu Ustadz. Yuk kita kasih apa yang beliau ini. Saya temui Ustadz, datang ke rumah. Begitu aja terjadi.
Tapi yang muncul bukan rasa kehilangan yang uang yang rasa bahagia bahwa kita bisa berbagi segitu. Itu menurut saya masih sangat kecil. Jadi rasa bahagia itulah yang tidak ternilai dengan miliar tadi. Yang didatangkan sama Allah. Jadi ada rasa bahagia ketika mengeluarkan harta. Setiap kita berbagi, bahagia itu selalu hadir. Kalau orang yang beriman itu di dunia ini diberi rizki oleh Allah cukup banyak, dan ia tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, pasti akan menyesal nanti ketika nyawa itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, infakkan sebagian dari rizki yang Aku berikan pada kalian sebelum kematian itu datang kepada kalian. Karena kalau kematian itu datang, pasti kalian akan mengatakan, wahai Tuhan kami, tangguhkan ajalku sebentar. Sungguh aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh." Dari sini kita faham bahwa orang yang diberi rizki oleh Allah tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, pasti akan menyesal nanti ketika ruh itu dicabut. Tetapi Allah SWT menyatakan bahwa apabila ajal itu setelah tiba, maka tidak akan ditunda sedikit pun oleh Allah SWT. Sehingga orang yang merugi ketika dicabut nyawa pasti akan merugi di kuburnya, dan di akhirat pun akan merugi. Supaya kita tidak menjadi orang yang merugi, bahkan menjadi orang yang beruntung, maka di dunia ini mari kita sadari bahwa rizki itu datangnya dari Allah, pemberian Allah, nikmat dari Allah. Dan kita ingat, kita diperintah menggunakan rizki itu untuk mencari akhirat. Dan bahwa yang kita berikan di jalan Allah itu pasti akan diganti oleh Allah. Dengan begitu maka kita ketika meninggal tidak menyesal, karena kita tidak termasuk orang yang tidak berinfak di jalan Allah. Semua yang kita miliki hanya titipan. Apa sekali lagi? Semua yang kita miliki hanya titipan. Saya fobia kucing, ibu-ibu. Jadi punten, mohon maaf ya. Boleh dikeluarin dulu aja. Gak konsen nanti nih teman. Padahal kucing salah satu makhluk yang disayang Rasulullah ya. Iya, saya pengennya mah suka Bu, cinta pengennya. Tapi udah saya coba tetap nggak bisa-bisa. Takut lagi gitu ya. Jadi mohon maaf punten, bukannya tidak mau mencintai salah satu binatang yang dicintai Rasul, tapi kalau fobia itu susah. Ada orang fobia ketinggian, begitu naik yang tinggi-tinggi menjerit nangis. Ada orang fobia dengan lautan, begitu diajak naik perahu jerit nangis, nggak mau ngomong. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abtahi